sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin belum kita sampaikan. Hari ini kita akan belajar sama-sama di menikah terkait deteksi dini kekerasan seksual. Ada beberapa hal, Bu, tanda-tanda kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Tanda-tanda kekerasan seksual niku wau. Lah, ini dalam flipchart 9. Ini saya lihatkan nggih, Bu. Flipchart 9-nya, nggih. Nah, kita lihat bersama, Bu. Tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Ada beberapa tanda, nggih. Dilihat, yang pertama itu dilihat dari gerak-gerak yang tak wajar. Nah, itu yang pertama. Kedua, bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Bahunya itu diangkat, ngaten, Bu, nggo nutupi napa? Nggo nutupi gulune niki, nggih. Nah, itu termasuk tanda-tanda. Salah satunya adalah tanda-tanda terjadinya apa? Kekerasan seksual. Mungkin gulune iki mbah ana napane ngoten nggih. Nah, gulune niki kadang mbah abang, mbah apa niku secara refleks itu mengangkat bahunya. Ngoten nggih. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Ngene ndiluk wae Bu isin, nggih. Isin nek digenti wong ndiluk wae, ngoten niku. Yang berikutnya, yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Wah, iki tanda-tanda ini salah satunya ya jenengan selaku orang tua, biasanya nek anake kaya ngene iki jenengan ya perlu dipertanyakan, diperhatikan. Kenapa iki anak iki kok iso ngene? Ngoten nggih. Yang berikutnya, lutut tertekuk ke dalam. Nah, lutut tertekuk ke dalam. Nggih. Nah, itu dilihat, Bu. Yang berikutnya, monggo Bu Wati dibaca. Ya, apa Bu itu yang berikutnya? Tubuh menekuk. Nggih, tubuhnya itu ditekuk ngono, Bu. Nah, yang berikutnya, Bu Ika, dibaca Bu Ika. Itu flipchart 9-nya. Setelah tubuh menekuk niku, mata berkedip-kedip. Nah, lipate niku berkedip-kedip. Yang berikutnya, wajah pucat pasi. Nah, wajah itu pucat, nggih. Kaya wong ora sehat ngoten niku. Nah, itu adalah tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Dilihat dari gerak-gerakan yang tidak wajar. Jadi kalau ada beberapa tanda itu kok putrane jenengan enten sing ngonten, jenengan nggih harus gimana, Bu? Ya setidaknya ditanyakan kenapa kok seperti itu pada anaknya. Ngoten nggih. Nah, itu tadi termasuk tanda-tanda kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan tak wajar. Ngoten nggih, Bu. Nah, berikutnya yaitu kita lihat ini flipchart yang ke-10, nggih. Nah, ini flipchart 10 itu menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Nggih. Yang pertama dilihat dari gejala fisik. Nah, gejala fisik ada dua, nggih. Dilihat dari gejala fisik dan tanda-tanda gejala psikis. Nah, sekarang kita lihat yang gejala fisik dulu. Yang gejala fisik diantaranya adalah sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB atau
BAK. Nah, ini juga perlu dipertanyakan kepada putra-putrine panjenengan, nggih. Seumpama kok nganggo celana dalam kok sakit, Bu, sakit, ngomong seperti itu perlu ditanyakan, digali lagi kenapa kok sakit, nggih. BAB-nya kok sakit. Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah ada gejala-gejala terjadi kekerasan seksual atau bagaimana, ngoten nggih. Yang berikutnya, cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, ini ada cedera di bagian-bagian itu tadi. Itu juga perlu dipertanyakan, Bu. Ditakoni halus alon-alon putrane, kenapa nang apa nduk kok seperti ini. Lah nanti biar cerita pelan-pelan nggih. Ampun langsung dimarah-marahi, ngoten. Berikutnya, memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat perilaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan, nggih. Ini ada tanda-tanda memar di bagian tubuh atau gigi. Itu kenapa kok iso memar, nggih? Itu juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya, cara jalan yang tak wajar, agak mengakang. Oh, mlakune iku rondok ora kaya biasane, Bu. Rondok mengakang, mekekeh. Nah, seperti nggih. Mengakang. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Yang berikutnya, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Nah, apalagi ada bercak darahnya seumpamanya di celana dalamnya bekas itu. Lah, itu kan perlu dipertanyakan, apa itu sudah masa haid atau bagaimana, nggih. Ada tanda-tanda itu, yang penting kita komunikasinya dengan baik. Itu gejala-gejala dilihat dari tanda-tanda dilihat dari gejala fisik. Sekarang dilihat dari psikis, Bu. Nah, dilihat dari gejala psikis, tanda-tandanya itu yang pertama, anak berubah ekspresi, pendiam, mungkin cemas bisa, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendiri. Nah, kalau putrane panjenengan itu kok seperti itu, wonge biasanya itu tidak seperti itu, kok ini jadi pendiam, seneng ngurung neng kamar, atau sering takut ditinggalkan sendiri, ini juga harus dipertanyakan, nggih. Bagaimana ini? Kenapa? Yang berikutnya, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makanan. Nah, jenengan gadah putra wedok sama Bu, kok delalah niku palane pusing, sering muntah, ora doyan mangan. Lah niku kan jenengan kan ya nggih kaget nggih. Lho, kenapa bocah iki kok kaya ngene iki? Lah, apa iku hamil atau kenapa? Tanda-tandanya kan biasanya ngoten nggih. Yang berikutnya, sulit konsentrasi atau sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak sulit belajar. Sing dipikirno itu separak-parak ngoten nggih, Bu. Sulit belajar, konsentrasinya tidak ada, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang berikutnya, perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, atau biasanya ada yang ngompol juga, atau yang Bu. Jadi ujuk-ujuk itu senengane mbah ngetut driji, atau nanti kemampuan bicaranya itu agak
gagap dan sebagainya. Ngoten nggih. Nah, tanda-tanda ini jenengan perlu pahami bahwa termasuk tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Ngoten nggih? Termasuk terjadinya kekerasan seksual. Nah, itu tadi Bu dari Kriftsat 9 dan 10 termasuk tanda-tanda kekerasan seksual. Nah, jika terjadi tanda-tanda tersebut, kiranya apa yang jenengan akan lakukan Bu? Nah, seumpama kok anak jenengan itu, putrane jenengan itu ana tanda-tanda kaya ngoten niku. Kinten-kinten pripun sikape jenengan? Coba Bu Ita. Pripun Bu? Jenengan nek anake kok ana tanda-tanda kaya ngono, jajal pripun pendapate jenengan? Oh, ditakoni, nggih. Ditakoni alon-alon. Ngoten? Diperhatikan. Oh, nggih. Terima kasih Bu Ita. Selanjutnya Bu Sari. Pripun Bu Sari? Seumpama kok putrane jenengan ujug-ujug mutah-mutah, sering mutah, mangane ora doyan, pusing. Kaget mboten jenengan? Oh, kaget. Oh, niku biasanya tandane napa Bu? Hamil, nggih. Lah niku perlu dipertanyakan mboten teng putrane ijek sekolah kok ujug-ujug ora doyan. Takut-takutnya kalau memang itu hamil beneran. Nek trimo lara pusing ora doyan mangan nggih, harus diobatkan. Ngoten nggih? Oh nggih, terima kasih Bu Sari. Ya terakhir, kira-kira Bu Endah. Bu Endah pripun pendapate seumpama kok putrane jenengan ngoten nggih? Sekolahe niku tidak benar. Ora iso nggarap tugas, ora konsentrasi. Nah, pripun Bu? Ditanya pelan-pelan nggih, masalahnya apa? Nggih, nggih terima kasih. Terima kasih Ibu Ita, Ibu Sari, Ibu Endah atas pendapatnya. Intinya ngeten, nggih. Intinya ngeten, kita lihat Kriftsat 12. Sikap dan perilaku orang tua jika mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama, tidak panik atau tidak marah. Ngoten nggih, aja panik sik Bu, aja marah-marahi karo putrane. Yang berikutnya, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Loh, aja mbok seneni dhisik ujug-ujug mbok antem sandal malah nggih. Halus kita peluk erat-erat bahwa dia itu kok diayomi. Ngoten lho nggih. Yang berikutnya, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka. Dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadi wong tuane tetap memberikan perlindungan. Yang berikutnya, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Ngoten nggih, tentang cerita dan pendapatnya. Didengarkan Bu, ceritane napa? Didengarkan pendapatnya piye, didengarkan. Jangan lalu marah dulu. Ngoten nggih? Yang berikutnya, minta pertolongan ahli atau lembaga layanan. Kalau jenengan tidak bisa mengurusi, tidak bisa menanyakan atau seperti itu, bisa ditanyakan ke ahlinya. Seumpama kok sakit perut tadi nggak doyan makan ya digawa ning dokter. Ngoten nggih? Yang terakhir, laporkan ke polisi. Lah seumpama kok terjadi kekerasan kayak memar dan sebagainya, jenengan bisa lapor ke polisi. Ngoten nggih Bu? Mau jelas ini terkait kekerasan, tanda-tanda kekerasan seksual ini? Oh nggih. Lah nanti monggo Ibu putra-putrinya panjenengan semua di rumah diperhatikan. Ada nggak tanda-tanda seperti itu? Ngoten nggih? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri Bu? Tidak ada. Oh nggih, terima kasih.